Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait Ganjar Pranowo yang sudah ramai dibincangkan setelah dideklarasikan sebagai capres dari PDIP ya. Setelah dideklarasikan, tentu saja what next for Ganjar, yaitu tentang cawapres. Nah, ini ada yang menarik yang juga diamati oleh pengamat, yaitu PDIP dan Ganjar bakal pilih cawapres religius. Nah, kalau seperti ini mengingatkan kita pada sejarah akan berulang ya, jika seperti Presiden Jokowi pada 2019 yang akhirnya ya di luar prediksi memilih Yai Ma'ruf Amin. Nah, kemungkinan apakah ini juga akan ditiru ya, mengingat pemilih religius itu juga banyak, terutama dari kalangan NU. Ini sesuai dilansir oleh ermol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. PDIP dan Ganjar bakal pilih cawapres religius. Republik Merdeka bakal calon presiden baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mudah dikalahkan kandidat lain bila salah memilih bakal calon wakil presiden bacawa pres. Untuk itu sosok religius akan menjadi pertimbangan. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam mengatakan aspek religiusitas menjadi pertimbangan utama demi meraup simpati rakyat, dalam hal ini umat Islam. Saya lihat pertarungan lebih menarik dan keras dalam penentuan bacawa pres. Parpol akan berusaha utak-atik posisi cawapres ideal untuk merebut simpati rakyat, kata Saiful kepada kantor berita politik Ermol Minggu. Akademisi Universitas Syahid Jakarta itu juga mengatakan bargaining politik akan banyak dipertaruhkan untuk posisi cawapres karena sangat berpengaruh pada tingkat keterpilihan pasangan yang diusung. Ganjar tak akan meraih suara dan mandat rakyat tanpa disokong cawapres ideal yang dapat mendongkrak perolehan suara. Ganjar dan PDIP yang nasionalis tentu mencari sosok religius ya, sehingga dapat menarik simpati umat Islam, pungkas Saiful ya. Ya, itu ya sobat sekalian tentang ramai pemberitaan setelah Ganjar dideklarasikan oleh PDIP ya. Kemungkinan minggu-minggu ke depan pembicaraan itu akan lebih menarik ya, karena sudah ada kejelasan dari PDIP yang sudah mendeklarasikan Ganjar, yang semua orang itu berharap-harap cemas ya. Padahal apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto, kemungkinan Juni akan dideklarasikan ya, tetapi ini dipercepat kemungkinan ya, berbagai banyak pertimbangan. Dan kalau dipikir-pikir ya, Juni ya terlalu lama ya, mengingat calon yang sudah moncer saat ini yaitu Anies Baswedan justru dukungannya semakin meningkat, simpul relawan juga semakin banyak, dan dukungan datang berduyun-duyun. Nah, tinggal kalau dinanti-nantikan justru Ganjar itu akan semakin tenggelam dan tidak bisa tertolong dengan terus naiknya Anies Baswedan. Pun juga untuk Prabowo ya, Prabowo dengan kondisi saat ini yang Ganjar sudah dideklarasikan akan juga berpikir keras ya, what next for Prabowo gitu ya. Karena Presiden Jokowi sudah sedari awal sudah awalnya memang kecenderungannya kepada Ganjar, tetapi beberapa minggu belakangan berubah ke Prabowo karena melihat potensi Prabowo yang lebih bisa diandalkan dan ketidakpastian dari PDIP terkait siapa yang akan dideklarasikan, termasuk juga posisi Ganjar. Nah, saat ini konstelasinya tentu saja berubah dan lebih menarik dan panas setelah Ganjar itu sudah diperjelas oleh PDIP sebagai calon dari PDIP untuk maju dalam kontestasi Pilpres. Nah, kedepannya yang akan ramai diperbincangkan dan terus akan ditanya-tanya oleh publik termasuk juga wartawan adalah siapa calon cawapres yang cocok untuk Ganjar ya.
sama seperti Anies pada awal-awal ya, pendeklarasian oleh Nasdem, kemudian diresmi oleh Koalisi Perubahan, yang dikejar cuma itu cawapres gitu ya. Tetapi dijawab Anies dengan safari politik yang masif ya di berbagai daerah ya, dan saat ini memang pemberitaannya memang sepi ya, karena menjalankan dalam tanda kutip operasi senyap ya, karena itu lebih baik daripada ketika gembar-gembor justru akan banyak diserang oleh buzzer. Nah sekarang Ganjar ya, Ganjar mempunyai peluang sekarang ya, yang semulanya lama kok nggak dilirik dan segera dideklarasikan, dan bahkan pada awal-awal ketika ramai pencitraan sampai pendeklarasian mendahului ya kepentingan ataupun resmi dari PDIP, itu sering terus dilawan bahkan oleh internal PDIP. Nah, sekarang Ganjar sudah di atas angin, from zero to hero, yang tentu saja akan menaikkan pamornya, elektabilitasnya dalam kontestasi pilpres ya. Dan ini membalik anggapan banyak orang termasuk dari internal yang semula ya gak tahu nasibnya dahulu siapa yang menolak dan memusuhi Ganjar ya, apakah sekarang suka atau tidak suka terpaksa harus memberikan dukungan penuh ya, termasuk dari internalnya dahulu yang keras terhadap Ganjar karena mendahului ya keputusan dari DPP PDIP. Nah Ganjar sekarang mujur ya, dideklarasikan oleh PDIP karena memang kalau dipikir-pikir ya tidak ada pilihan lain bagi PDIP untuk memajukan siapa calonnya yang mempunyai elektabilitas moncer. Nah kalau saat ini ya tentu saja Teuku Umar atau Megawati menginginkan gitu ya Teras Soekarno itu bisa maju, yaitu paling tidak Puan Maharani ya. Tapi hingga saat ini Puan Maharani hingga awal tahun, hingga setelah tahun lalu 2022 hingga saat ini ya, bahkan kalau ditarik lebih jauh lagi pada saat menjadi ketua DPR ya, elektabilitasnya nggak kunjung naik ya, meskipun ya kalau dilihat dari survei yang ada di lembaga survei rata-rata tidak pernah disebut ya. Nah kalau Puan Maharani itu sedari dulu elektabilitasnya naik ya, moncer, maka dari dulu pula gitu ya, itu akan menjadi berita bagus untuk PDIP untuk melanjutkan Teras Soekarno. Nah sekarang kondisinya sama seperti periode yang lalu ya, dahulu ketika Megawati terpaksa dikepung oleh hasil survei yang menaikkan ya tokoh yang elektabilitasnya tinggi, yaitu saat ini Ganjar, yang dahulu Jokowi ya. PDIP termasuk juga Megawati terpaksa diprank ya oleh lembaga survei yang sokol ya, itu dibentuk untuk menaikkan nama Jokowi. Nah sekarang suka atau tidak suka kondisinya sama gitu ya. Ganjar ya dalam beberapa survei elektabilitasnya naik terus ya, bahkan mengalahkan orang yang sudah bergerak, yaitu Anies Baswedan. Anies sudah kemana-mana, safari kemana-mana ya, bahkan antusiasme penerimaan warga termasuk relawan juga antusias ya. Tetapi hasil survei yang terus-menerus mengumumkan, yaitu SMRC misalnya, yang justru menempatkan Anies posisi ketiga, dan itu istiqomah gitu ya. Dan istiqomah pula menempatkan Ganjar dan juga Prabowo di urutan pertama dan kedua. Nah suka tidak suka ya, ketua umum partai termasuk Megawati saat ini yang memiliki wewenang ya, harus memutuskan siapa yang harus dideklarasikan ya, mengingat waktunya sudah hampir dekat, yaitu Oktober, mengingat beberapa bulan lagi, tetapi dengan kejadian politik yang banyak ke depan itu ya, waktu itu tidak akan terasa.
Nah, kejadian ke depan itu akan berulang ya, terkait juga cawapres ya, cawapres yang akan diusung oleh Ganjar, termasuk juga tentu saja tidak murni dari Ganjar, pasti akan ada bisikan-bisikan ya untuk mendelegasikan siapa yang cocok untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 ya. Dan prediksi pengamat ya beraneka ragam ya, termasuk juga dari kalangan religius ya. Jadi PDIP itu yang saat ini posisinya sebagai nasionalis, cocoknya sama yang religius, sama seperti Presiden Jokowi terakhir 2019 ketika menggandeng Kiai Ma'ruf Amin, dan itu di luar dugaan ya di luar dugaan. Dan memang saat ini ya, suara suara rakyat yang umat yang religius itu ya lumayan menggiurkan ya. Atau kalau kita melihat suara NU yang banyak mendominasi ya golongan kanan ya. Jadi Kiai Ma'ruf Amin kalau kita melihat track recordnya bagus dan bisa menggerakkan suara NU untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi pada waktu itu. Dan kemungkinan pada saat ini yang paling memungkinkan ya untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024 ya bisa saja sejarah itu terulang. Tetapi siapa gitu ya, siapa yang akan menjadi capres yang ideal dari golongan kanan ya, dari kalangan kanan, karena kita ketahui ya PDIP sudah kiri. Kalau ngambil dari kiri juga itu sayang, suara umat Islam yang lumayan menggiurkan itu akan tergerus kepada sosok yang lebih cenderung kepada perubahan, yaitu ke Anies ya. Nah, memang banyak pilihan gitu ya. Kalau beberapa waktu lalu ya Presiden Jokowi yang getol sekali dan sibuk untuk mempersiapkan siapa yang akan menjadi penerusnya itu sudah menyebutkan 7 orang ya. Nah, apakah ini termasuk dari 7 orang yang sudah menjadi incaran Ganjar, termasuk juga PDIP dari kalangan religius ya. 7 orang itu yang kalau kita flashback itu ada Erick Thohir ya, yang sudah moncer ataupun sudah nyicil ya promosi dan juga sosialisasi di berbagai ATM dan juga bandara ya, mukanya terus menerus nampang ya. Dan itu yang kita sesalkan karena posisinya sebagai pejabat publik yang tentu saja melanggar etika ya. Itu Erick Thohir. Yang kemudian Sandi Uno ya, pengusaha sukses yang juga akan bisa menjadi modal karena isi tasnya juga banyak. Kemudian ya, jadi Erick Thohir ya, kedua Sandi Uno, ketiga Mahfud MD ya, yang belakangan suaranya naik ya terkait bongkar kasus transaksi janggal 349 triliun. Kemudian juga Ridwan Kamil, kemudian Erlangga Hartarto ya, kemudian Caimin, dan yang terakhir yang juga masih diperdebatkan Presiden Jokowi ya, sampai mengajukan yang ketujuh itu Prabowo ya. Nah, ini banyak ditentang oleh beberapa pihak, terkesan memang merendahkan ya, dalam tanda kutip ya, suka atau tidak suka, karena posisi Gerindra yang sudah dalam Rapimnas itu mencalonkan sebagai Rapimnas itu sebagai presiden ya. Bahkan Joman pun yang saat ini mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo akan berubah pilihan ya jika Prabowo yang nantinya itu ya akan dijadikan cawapresnya Ganjar ya. Jadi kalau kita melihat 7 yang sudah ada, yang sudah populer, yang sering disebut dalam survei pula ya, kalau melihat calon religius ya, apakah kembali lagi ke Kiai Ma'ruf Amin ya, saya rasa berat gitu ya, karena yang kita ketahui ya nama Kiai Ma'ruf Amin kurang begitu elektabilitasnya atau popularitasnya sudah menurun karena sudah terlihat gitu ya manuvernya ketika menjabat ya, meskipun hanya 1 periode, tidak banyak melakukan banyak perubahan ataupun hal-hal yang tugasnya sangat signifikan untuk ya kepentingan rakyat. Nah, kalau kita melihat 7 itu ya hanya Caimin saja yang
mempunyai ya aspek kanan ya, kanan tengah, yaitu dari PKB. Yang tinggal apakah Caimin itu ya kalau kita mencari sosok yang religius, apa Caimin itu bisa elektabilitasnya itu ya bisa mendongkrak suara dan memberikan kemenangan kepada Ganjar Pranowo, atau Ganjar Pranowo coba mencari yang lain, misalnya Kofifa. Nah, Kofifa itu memang saat ini sering juga diperbincangkan, tetapi lokasinya jauh di Jawa Timur ya, Surabaya. Dan kecenderungan cawapres yang ada itu yang kalau kita ingin mudah melakukan koordinasi ya seputaran Jakarta saja gitu ya. Nah, kalau kita mengikuti apa yang coba disandingkan antara Ganjar ya, yang paling memenuhi syarat untuk calon yang mempunyai kesan religius ya, tokoh kanan tengah ya, yaitu Caimin ya. Tinggal bagaimana ketika memanfaatkan ya momentum ya untuk segera mendeklarasikan cawapres ini ya, segera bergerak ya untuk menaikkan elektabilitas ya, dan juga tentu saja akan bergerak keras ya, kerja keras, karena kita ketahui elektabilitas Caimin ya tidaklah begitu moncer ya, atau coba yang cari yang lain ya, karena kalau tapi ini juga riskan kalau mencari nama yang lain yang belum pernah ya tiba-tiba dimunculkan, karena menaikkan elektabilitas dan termasuk juga mensosialisasi kepada akar rumput ya, itu juga perlu waktu yang lama ya. Kita tunggu saja ke depan tentang bacawa pres yang layak ya, terutama dari kalangan religius yang coba untuk sebagai skenario ya untuk disandingkan dengan Ganjar Pranowo. Kita tunggu saja ke depan konstelasi Pilpres 2024 yang semakin panas ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.